Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab usial namanya. Di takrib ada kitab usial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu. Gak punya hak nuntut kisos karena dia anggap gak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni mukmin. Muawiyah ya geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah ijtihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya ijtihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya, dilatih berpikir apa? Nubuwah disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal. Bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufrun, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi buruhnya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut. Malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter.
Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Pak Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non-muslim, kalau bikin aturan ya ala non-muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak, karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu. Karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil hakti untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berat. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual. Tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual. Apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong udo dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang nggak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapat isu. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau udah beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi
soleh. Itu tidak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh, kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Nah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan nuru. Itu jajan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabi nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif ya orang Kenya tadi, apa Nigeria. Malah gak layak itu maksudnya untuk orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah, ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Nah, tanya ini masih hidup, ya Mas? Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pas. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah. Ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa Bu kamu begitu? Katanya, saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah Bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya jasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen. Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah
harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul. Karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Pak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang. Ya seperti itu. Paham? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aymah. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Nah ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, terus Muawiyah diam. Jadi fikih pun itu diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wa la dirar, dia menyalahi aturan. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan. Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang?
Di belakang kan? Berarti harus nggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak adik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai butuh kiai. Saya itu ya mulang tuh senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas itu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrem gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah, itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, orang mikir seperti itu. Memang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor ngomentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, Amar rojul adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhir. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi. Saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek, putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non-muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, metode hasanah ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati.
Pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Umar iku maca surat Baqarah setahun ora khatam, bareng khatam nyembelih unta, saking senenge khatam Baqarah. Mergo macane ngono. Maca, lha ora nangis piye? Misale wa idza qamu ila sholati qamu kusala, wong munafik ku nak salat iku rasa-rasen. Gusti kula kok nak salat rasa-rasen berarti nggih rondo. Terus ngukumi awake dhewe rondo. Munafik terus isin mbek pangeran istighfar. Ngomong. Kowe tenang ae dikritik ya santai. Itu kan orang munafik yang malas-malesan. Kita kada munafik malah. Piye kan mesti kada di pangeran kelakuane wong munafik ku nak salat rasa-rasen. Tapi kita kan ndak munafik. Angen nerangno kowe ku angen. Piye terus aku kok kon nerangno kowe sing model piye? Wong tiap dielingno kita kan ndak itu. Sekarwan Quran ngomongno hudal lil muttaqin. Quran hanya manfaat ning wong sing takwa-takwa. Kowe ora takwa ya tenang. Mesti niku untuk mendapat hudan saya harus berstatus mutakwa. Tapi ya tenang ya santai. Pokoknya sementing meringati nuzulul Quran. Seneng Nabi ya sementing muludan. Penak. Seneng kiai sementing ngundang diatur. Terus disangoni we panitiane debat. Sing jenis lomo usul 3 juta, jenis medit 1,5 juta. Ya saya berkali-kali bilang, saya dalam banyak hal itu tidak cocok sama madzhab Wahabi. Tapi yang pas nggak cocok saja, yang pas cocok saya juga cocok. Mereka menghormati sahabat, kita juga menghormati. Cuman aku dinyek goblok perkara ziarah kubur ya males. Tapi ya pas wae. Dinyek goblok ya goblok juga. Jadi ben pas. Mergo nek ora males iku ya dadi tapi ya pas itu saja, jangan semua. Karena dalam banyak hal kita sepakat dengan mereka kayak cara menghormati Quran, menghormati sahabat. Kayak aku baru kan ya kadang ra cocok, Mustafa ra cocok. Tapi ya pas ra cocoke wae. Wong kok klunak-klunuk ra jelas. Nah, tapi Mustafa nak dikritik berat gak cocok. Ini bawaan sufi. Bawaan sufi urip ora oleh kemerungsung. Ya harus membela diri. Meskipun orang lain enggak memahami. Ya enggak apa-apa, kudu jawab ben kesane urip iku duwe hujjah, duwe argumen. Kok sering lunga ning kanca iki silaturahim. Senajan to bojo ngerti ini penghindaran sebetulnya bukan silaturahim. Lah kowe nak maca Quran nganti ngono iku khatam tenan indah wa iku mandek. Fama marra bi ayati rahmatin illa sa'alaha wala marra bi ayati adzabin illa ta'awwadha minha. Iku macane Kanjeng Nabi. Mulane Nabi sering nangis. Pernah suatu saat Nabi tidak kuat lagi baca Quran, saking enggak kuatnya minta orang lain baca. Ini ku Abdullah bin Mas'ud masyhur ini. Iqra aliyal Quran, coba kamu membacakan Quran saya. Dari Abdullah bin Mas'ud, aqra'u wa alayka unzil. Masa saya harus baca sementara Quran diturunkan kepada engkau? Dewi Nabi uhibbu an asma'ahu min wiri. Saya suka kalau dibacakan orang. Terus Abdullah bin Mas'ud maca min awali suratin nisa, napa min awali suratin nisa. Tapi bareng maca fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i. Nabi nangis. Bagaimana Muhammad ketika ada satu fase kamu saya datangkan sebagai saksi. Nabi nangis mergo roh umate koyo kowe-kowe. Aku ditekakno pangeran kon nyekseni umatku bulet. Ora usah diterusno aku. Nangis Nabi. Nangis terus tahajud, salat berhari-hari. Perkara nemok kepengin kalau saat itu terjadi kula gadah hak syafaat. Engko wis ngerti mesti umat iku bulet-bulet. Wong aku sing ora pinter ngerti nek bulet meneh Kanjeng Nabi. Ya mau muni seneng Nabi mau gedekno maulid tok ora ngikuti sunnah Rasul. Sing muni sunnah Rasul amen ngenyek kelompok liya iku ya ora sunnah Rasul. Wong sunnah Rasul amen ngenyek wong Nabi ora tau ngajari ngenyek. Wong sing meneng ae glendam-glendem ngene iki ya ora sunnah Rasul. Mergo ora jelas sikape iku ya ora. Lah terus piye Gus ora ora apa takokno. Tapi yang jelas Nabi diparai pangeran Muhammad ada kondisi sing ji'na bika fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i. Nabi nangis terus tahajud terus mau minta satu hal, diberi hak syafaat.
Mane wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Nak tahajud kan ben sepuro dosam. Kowe ora usah mikir dosane wong liya, dosam tok sebek. Ora usah GR mikir wong liya. Tapi Nabi ku kelasnya wis gak penting mikir awake karuan kekasih pengen. Jadi pikir umat, nangis. Sampai pangeran Muhammad kabeh nabi tak kei doaan mustajaban kecuali kowe. Perkarane kowe jatah mbok nggo ning akhir. Terus Nabi dawuh kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Kabeh nabi didatah donga mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia ya kecuali saya. Saya jatah itu akan tak pakai di akhirat untuk nyafaati umatku. Kaya apa apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ra melok dosa kok mikir sing dosa. Apik-apike wong. Mestine ra melok dosa kan ora usah mikir, wong ra melok dosa mikir sing dosa. Mergo apa? Nabi kok kon dadi seksi. Dadi umate sing buling-buling. Amat seksane iku mateng. Ngeri. Wong aku ora siap cara nyekseni kowe. Ora siap, Kang. Apike pedak pas ngaji nih do ketok apik. Bariku kan wis ora karu-karuan. Terus kon nyekseni, pas ke bodoni wong, pas delok rondo, pas delok ning prapatan. Kok yo ora siap to. Wong wingi yo gawanane jalalan kok terus ngejeng. Ning perapatan delok wong ayu. Jalalane ning ndi? Ya pas ngaji kok sih kan. Umum aku lho kon dadi seksi gak siap. Roh kelakuan sing bulet e. Akhirnya Nabi nangis. Nangis ora Abdul bin Mas'ud didudil kancane. Lareni sing mbok wacana wis nangis mbok terusno. Cara kowe diwacana iku ya santai. Mau takok sebar ta urung? Nabi itu hanya beberapa menit itu setuangisan. Faidan ainahu tadrifan. Napa sucane Nabi atau pandangannya Nabi ku nangis. Akhirnya hasbuka ya. Terus akhirnya dianggap selesai. Terusane ayat yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Ketika wong mukmin dontok syafaate Kanjeng Nabi, wong kafir nangis muni ya letani kuntu turaba mbok yo aku dadi lemah sing ora tau kena hisab. Dadi ya letani kuntu turaba iku sak makna ayat yauma idzin ing dalem dina iku yawaddu seneng sapa alladzina kafaru wong kafir wa asaw lan padha maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasula ing rasul lau tusawwa bihimul ard. Di hari itu orang kafir suka kalau disamakan ratakan dengan tanah. Wong mukmin seneng senajan to sing tau maksiat mergo untuk syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku Nabi kaya apa baiknya Nabi. Nah, ngono wong ora seneng Nabi kebablas. Seneng ekspresine macam-macam. Wis pokoke cocok ra cocok, ana sing seneng ngampanyakno sunah Rasul ki apik, ana sing seneng maulid Nabi yo apik, ana sing seneng terus anteng kok Mustofa. Maulid yo biasa, sunah Rasul biasa. Mergo anteng. Anteng ku sifate Nabi, tapi Nabi anteng ku perkarane sing wedine pangeran. Nek kowe anteng mergo lagi ra ndek dhuwit iku tok. Ora ndek dhuwit anteng dhewe, no? Ayo wong-wong yo do anteng perkarane wae takok. Ora ndek dhuwit, wae Mustofa lah saiki cekeli dhuwit 100 juta. Kira-kira pola to ora? Agak pola to ora? Pola wis gayane tok khusus yakin jajal lah wis. Apa urunan dijajal? Imane sepi kira. Ayo kira-kira pola to ora? Oh, pola. Sing dhisik wong ayu selali bareng di dhuwit. Eling tetep eling. Jadi jelas ya terus maca Quran sing nganti ngene iku. Dadi gak iso Quran iku tetep ana lafaz, terus implementasine iku ana. Makanya masyhur dulu itu ada cerita seorang murid ngaji Ar-Ra'yatal ladzi yukadzibu biddin, mbek gurune gak dinaikkan kelas padahal bacaannya sampai sekian bulan gak dinaikno kelas. Mergo gurune roh cah iku rada egois, sing ngaji yo ngaji wae. Angger ngaji wae. Sampai gurune akhirnya nerangno tok Allah. Aku rong tau roh kowe ngekeki dhuwit cah yatim nyai cah miskin. Berarti Quran mbok waca tok ora mbok lakoni. Akhirnya murid iku anggere ape ngaji sedekah ning fakir miskin. Terus kandha gurune, "Pak, saya tadi sudah sedekah 10.000 ning cah yatim." Terus diulang. Mergo nak ora ngono jenenge yukadzibu biddin. Sapa yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lho kula mboten sombong. Kula niku hampir sering lah. Anak kula habis maghrib padhe ngaji kadang tak kek 10.000. Ini troni cah yatim, aja ngongkon wong, tero dhewe.
Ya diantarkan sendiri gak nyuruh Kang. Anak saya yang putri juga sering gitu. Kok Quran ora oleh mbok waca tok. Nak mbok waca tok kowe radio sosial berarti tetap juga zibu biddi. Kamu pendusta agama. Ya tidak harus saat itu, bisa hari lain hari atau apa. Tapi jelas Quran harus terimplementasi. Tajwidnya ya dibaca, ekspresi implementasi juga dibaca, dilakukan. Lha kudu dhisik nganti ngono. Dadi orang murid kok egois mau kepingin nang khatam makrote bener gak juga no gurune. Sampai dia ngelakoni yahudu peduli sampai itu amil miskin. Masyhur itu Imam Nawawi setiap ngaji ku sedekah. Imam Nawawi yang terkenal. Ya Allah saya sedekah gantinya guru saya. Kalau buatan sombong pas saya wafat saya itu ngamal banyak sekali karena menghormati guru saya. Ya karena memang aturannya dulu sanatnya begitu. Saya cerita itu bukan karena pamer buatan. Memang sanat tradisi kita seperti itu. Rasulullah juga gitu. Beliau gak bisa tidur mergo rahmate fakir-fakir padahal kurban itu penting. Akhirnya Nabi beli 2 kambing, hadhihi min Muhammadin wa ahli, terus hadhihi min ummati Muhammad. Ini kambing Gusti kangge kula sak keluarga, yang satu amman lam yudhi min ummati, umatku sing ora mampu kurban minangka kula sing ngurbani. Kayak apa Rasulullah? Ketika Nabi istighfar gak boleh bilang astaghfirullah li, gak boleh, harus wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sehingga kita dilatih astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin. Semuanya begitu. Jadi orang itu punya tanggung jawab publik. Ora ego. Lha wong mukmin liya kon njalukno mukmin liya istighfar kok malah ana kelompok penggaweane ngafirno nyalahno. Iku sunah Rasul kondi. Wong aku rapati cocok lawe istighfari mereka mergo walil mu'minin wal mu'minat. Kadang yo getun tak istighfari jebule miso. Tapi kan yo ora oleh ngono, iku perintahe pangeran. Istighfar kok getun terus piye? Tapi mbok yo ndek empati lah, napa? Empati lah. Mbok yo sing empati lah. Kita kan istighfari mereka juga, bahwa mereka juga istighfari kita. Sehingga hidup itu at-tawadi wa tahabi, saling mencinta. Dan ate maca Quran ngono, misalnya wali-wali daya terus nangis bos. Ya Allah, zaman urip kula boten sempat ngapi kok ampun kapun. Meskipun pangeran jawabe wis roh, kelakuan ngono iku wis roh. Tapi tetep wae matur ngono ben ketok. Iya. Paham ya? Lha iku dadi maca Quran itu 2, ada yang baca secara tajwid, ada yang baca secara implementasi. Iku zaman Aisyah, Sayyidah Aisyah nyebut ya ta'awwalul Quran apa? Ya ta'awwalul Quran. Mun kula terusno. Falaula annahu kana minal musabbihin. Terus aidzakirina fi falala bisa nggih. La ilaha ora pangeran kang hak mujud ila anta kecuali panjenengan subhanak lan wa suci panjenengan inni satune ingsun kuntono ingsun minat zalimin setengah saking sing zalim kabeh. Umpama Nabi Yunus ning jerone iwak iku kok gak maca tasbih. Napa ora maca napa? Tasbih lala bisa yaktine bakal manggon sapa Nabi Nuh fi batnihi ing dalam wetenge iwak ila yaumi yub'atsun maring hari kebangkitan. Maksudnya lasara yaktine dadi apa batnul khut apa jerone iwak iku kubron dadi kuburan lagu maring Yunus ila yaumil kiamah. Berhubung maca tasbih akhire iwake gak kuat nglepeh akhire dadi selamat. Fanabatna mongko nglempar ing sudu ing Yunus alqaina tegese nglempar ing sun Yunus min batnil khut sanging jerone iwak bil ara ana ing napa pantai. Ya biwajil ardi tegese ana ing mukane bumi ebis sakhiri tegese ing dalam pantai. Pantai cara kene bahasa Jawane kisik ya. Padha. Ning Rembang ya kisik apa? Kisik ya. Bisa akhire ana ing kisik. Kisik ku napa? Pantai. Min yaumihi sanging dina iku. Dari sebagian riwayat diuntal esok sore dilep itu jenenge min yaumihi di hari itu. Apa dia salah satu ayam atau setelah 3 hari? Au sapati ayam atau 7 hari? Au isrina arba'ina yaman. Ki milih ndi? Sing seru ya. Nah sing seru ya 40 dina. Lah kok terus opo wae 40 dina ning iwak. Nak milih sing tetep masuk akal ya milih sing apa? Sedina jari iwake ku iwak paus kan tetep bernafas nganggo napa? Insan. Tapi Nabi kok mbok analisis wong keramat wong mukjizat. 40 dina ora masalah, setahun ora masalah wong Nabi. Yang kowe ngono langsung bledes. Wa halite Nabi Yunus sakimun keloro alidun tegese loro kal farohi kaya manuk cilik al mumaati kang brodoli rambuté. Pokoke walhasil lemah sekali. Wa empat nalan ukur ingsun ali ing atase Nabi Yunus sajaratan ing wit utawa ing pohon min yaktin saking yaktin. Ana sing maknane wong waloh tapi padha ora roe, tapi kiye-kiye kono nak maknane iku walah.
Wa ya utawi yaktin iku al-qur'u iku napa qur'u napa walah. Ya tapi makna Jawa lho, tapi mbok tenan mbok ora aku ya ora roh. Nggih. Ya sementing kowe ndek makna nek wis. Sementing aja maknani kangkung. Aku ora duwe sanad makna yaktin iku kangkung. Ya mau ngono tok aku maknani mergo sanadku makna ngono, tapi aja mbok takokno. Mosok lho Gus. Sementing aja maknani suket, aja maknani kangkung. Mergo iku ora ana sanate. Pemene maknani apa jenenge? Salah pondo malah ora ngarah. Malah kakean ri itu bocah kok. Tudzilu kang iso ngiyupi apa al-qur'u ing Nabi Nuh bisakin kelawan ana napa ne jenenge? Sakin apa? Pohon batang. Ala khilafil adat ing atase nyulayani adat fil qori ing dalem walo. Dadi aneh, wit walo iku normale kan gak duwe apa? Batang. Tapi Nabi Nuh iku, Nabi sapa? Yunus dikei wit walo tapi ana batang. Dadi Allah itu butuh daune waloh kan ombo, iku kena yupan terus buahnya itu kan manis akeh. Jadi nak orang lesu lama itu paling bagus makanan pertama kan sing manis. Lah supaya kena yupan waloh iku mbek pangeran dikai batang. Lah mulane disebut bi khilafil adat fil qur'i normale waloh kan tidak berbatang. Paham ya? Jadi justru iku ketok mukjizat wong waloh kok batang. Lan itu zilluhu bisatin ala khilafil adat fil qur'i. Dadi umume waloh kan gak duwe napa? Batang. Amnono kowe di kiai liya makna liya apa? Ana sing tau di makna liyane waloh. Ngaji lagi iki krungu mana takoki. Repot di murid kowe repot. Disak rebukan yo ora kena. Samit-samit tenan. Tapi ngene-ngene ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tenang ya rasa sungkan mbek kula. Kula tetep sungkan ketuane, mumpun ora sungkan jenengan sungkan ketuane. Titipan sampean titipane Kanjeng. Lan wae setuju lho model wali-wali setuju. Wali-wali nak ndonga mbek pangeran manja. Kula setuju mbek wali-wali sing kuwotok. Kuwotok kotok iku dablek, tapi saking senenge pangeran. Dadi ana wali ning raudhah ning ngarepe Kanjeng Nabi itu. Ya Allah ini kekasihmu. Rasulullah Muhammad kekasihmu. Dan jika saya jadi orang soleh, maka yang seneng kekasihmu, yang susah musuhmu, yaitu setan. Tapi nak jenengan dadekno kula wong fasik, sing susah kekasihmu, sing seneng setan. Pun milih pundi jenengan? Nyenengno kekasihmu, pun nyenengno setan. Oh, apa kan ra pilihan, ya seneng. Ya mesti ae pangeran milih nyenengno. Yo ono wali dua blek ndonga iso ngono kuwi. Tapi aja tiru, kowe ra wali kok niru wali. Jadi kayak aku misalnya ditakoki malaikat Jibril, kue ridho umatnya Nabi Rabo ulang, akhirnya gua blok. Apa mbok ulang? Senajan to ya tetep kowe ora usah aku ra melok muni. Ora iso ngomong kowe. Tapi sementing mulang kan ketok peduli. Aku ora iso bayangno misalnya sok ben ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ditakoki, "Hak, kowe iku duwe ilmu kok ora tau mulang umatku." Wes ora iso jawab. Tetep ora iso jawab. Wong koyok kula misalnya duwe anak, terus di santri alim, terus anak santriku sing alim ora mulang anak kowe kula tersiksa. Cek ora peduli nih kan gitu, cek ora. Padha kowe di anak sugih terus ora peduli mbek adike, cek ora peduli nih. Lah saiki kita iku tahta imamin wahid, tahta nabiyin wahid, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sing alim ora mulang sing bodoh, sing sugih ora nyafaati sing fakir, kayak apa? Mane syariate Maulana Ishaq teng Sunan Giri kan ngono tok, kayak iya apa? Klambi wong wudo, kayak tongkat wong wuto, kayak mangan wong lesu. Karena ini mesti kita ini gak siap ketemu Allah dengan status gak peduli itu gak siap. Dan aku temu Kanjeng Nabi kan SPD. Wis ulang gak sampun wis. Paham ampun tangkelet niku, aku yakin. Niku sensitif wis. Tadi takoki, wis ulang gak umatku sampun. Wis paham. Niku rada sensitif bener. Sensitif kan? Dijawab paham iku rada bodoni. Dijawab ora sawangane kok ngenyek kan. Pun mboten satangklet niku ya ngono. Aman apa? Aman. Sesuai ngono ya, dadi nunjukno peduli. Mulane ana ayat apa? Ana nadzuban walau anna sa'ina kullayaumin li Ahmad maulidan qad kana apa wajib. Jadi sakjane gawe maulid itu tujuannya ben ketok peduli ngono tok. Ya, tapi kalau peduli orang lain dengan tidak maulid nggih monggo itu pilihan. Ada orang cara peduli sunah Rasul, salat sunat, puasa Senin Kamis nggih monggo. Ana sing kok sampeyan nak muludan semangat, puasa Senin Kamis ora gelem,
apa nih sunah rasul ya ora gelem, ya lumayan gelem napa maulid. Padahal ning maulid diceritakno nabi nak melek dalu nganti sikile mbledot. Bareng bengi ya turu ngorok sate. Bar maulid kadang kodok subuh. Ya wis lumayan timbang kodok subuh berdugem. Boyo ekspresi seneng dari awal itu gak oleh dibatasi karena ekspresi seneng orang pasti beda. Mau ekspresi seneng kok diseragamno ya ora mungkin, napa? Ora mungkin. Ana ekspresi seneng lewat maulid, ana sing lewat sunah Rasul, ana sing lewat lomo, ana sing lewat ati-ati uripe, ana sing lewat meneng. Mergo dawuh Nabi fal yakul khairan aulias. Ana wong meneng terus, mungkin ya bagian dari nuruti Nabi. Dawuh kena omong ra mesti bener ya men. Ana sing keterusan poso meneng poso bisu jebule bareng ditakoki sunah Rasul kepen jaduk lah iku mari perkara innalillahi wa inna ilaihi rajiun tiwas talem sunah Rasul jebule ben jaduk atekno wong kan punya anak buah enggak loyal kalau gitu terus ya kamu enggak berani hidup yang diingat masalah itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Ya dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih, ya bagus gitu dong ketika anda miskin tidak ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan kalau kamu misalnya dulu kaya temannya banyak jabat terus yang takut banyak, ketika sudah miskin nyun sawu jadi buruhnya orang disuruh-suruh terus teman kamu tetap do datang, siap nggak ada? Siap datang apa siap nggak datang? Lebih siap nggak datang sebetulnya karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa, ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin, kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udah darani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu
Ya tadi kita agak fokus bicara Covid. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digeser oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial, ya sama. Kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi Covid dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? Covid dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari Covid tapi chaos sosial kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dimentikakno terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima'in ma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu enggak ada. Secara teori itu normalnya air itu enggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah gak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan in asbahama ukum ghoron. Suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famayyatikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafidh, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngondikan menjawab Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak, kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghoron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang Covid karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja, mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu
Asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak seturu ning omah ngelamun bengak-bengok dhewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan. Niki kula wasaken kitab Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi Jamil Ahkam tentang ayat dorobalakum masalam min anfusikum. Kula maknani ya. Dorobalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Tetes bayangane pangeran, nggih bayangane pangeran, manusa niku medhit iku kikir. Itu normal nggih, dianggap normal. Mergi wonten ayat wa ukhdiratil anfusus syuh. Sehingga barokah dibayangno medhit. Jadi bayangno medhit itu barokah karena dibayangkan medhit itu Allah ngambil zakat. Niku antarane 2,5 persen, teng zakat zuhur itu antarane usur wa nisful usur. Terus Allah membayangkan malih, umpama Allah nuntut zakat itu semua harta kamu, iyas alkumuha fayufikum mesti napa tabkhulu. Kowe dia kiai paling mbok senengi, terus sawam tegalem dijaluk kabeh, langsung gak seneng. Paham ya? Karena pangerane bayangno zate, umpama aku sing pangeran sing ngekeki dhuwit kowe, kok jaluk kabeh tabkhulu. Nah tabkhulu jek sepele wa yukhrij mesti kayak dadi kafir. Terus ini gayane takdim kula Sidikah tak jaluk ya ora trimo. Padahal wae mertuane. Gayane takdim siap samina wa ta'na. Maksudnya ya 10.000 20.000. Nah Sidikah dijaluk ya. Orang ora ikhlas yakin. Maksud kula nek dadi kiai ora usah sok-sokan ngelola murid tenanan. Pangeran wae sing pangeran bayangno nek dijaluk kabeh iku ora ikhlas. Pangeran lho yang memberi, yang ngasih. Nah, ini peringatan yang kita sing jari disenengi tiang kata. Iku wis mbayangno untuk 10.000, 20.000. Misalnya acara khol ya teko nak kober, nak ora kober ya ora usah teko. Kira usah mbayangno loyalitas umat ning kowe. Iku kebodohan. Mergo Allah piyambak sing pangeran mon mbayangno napa? Iyas alkumuha fayufikum tabkhulu wa yukhrij adkhana. Sehingga zakat persennya hanya segitu. Nah yang penting dari ayat niku ngeten ya. Kula hormati kaya buyut-buyut bedina, jadi khol niki namung formalitas. Kula nu nak ndongakno buyut-buyut ning wektu ijabah. Ini kan jam 2 ini seremonial napa. Wektu ijabah mengke 3:30 jam 3. Dan kiai panggung seneng acara terbuka ngeten. Kula kiai tenan dadi seneng. Kiai munajat. Kula niku tak critani, kula niku pancen kiai tenan. Kula niku anggere ndongakno tiyang sing kula hormati kok bar magrib bar isya ki melok yasinan ndonga, tapi ora tenanan. Mungkin kula baleni setengah apa, Pak. Atau ba'da asril Jumat. Mergo niku saatul napa? Ijabah. Kejogeman katut hukum adat terus dadi bento. Ora waktu ijabah ndonga nangis. Pas waktu ijabah ngorok. Gak terpelajar blas. Jadi maksud kula niku acara ngeten iki seremonial, paham ya? Engko nek seneng tenan teng kiai-kiai damaran, pendiri-pendiri damaran kok baleni meneh setengah papat utawa ba'da asri yaumil Jumat. Kersane tetap konstitusi yang dibawa Rasulullah niku clear napa? Nabi Yakub niku nabi tenan. Anake nyuwun disepurakno pangeran mergi nate merekayasa kabudute Nabi sinten? Yusuf. Nate nyemplungno fi ya badil jub. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Jaluke kira-kira yamine utawa wektu duha. Jawab piye? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi.
engko jong ngenteni saatul ijabah. Ku nunjukno nak ndonga liyane saatul ijabah iku seremonial. Mesti seremonial yo iso wae mandi tapi kemungkinane iku 50-50 tapi nak setengah telu atau setengah apa terak binasil hadis no yanzilu rabbuna kulla lailatin idayab kau sulusul lailil akhir kan formal kau pangeran ora kau panitia waktu ini yang menentukan kan panitia tapi nak sulusul lailil akhir senentokno iku pangeran acara ini senentokno terima kiali nih jame sakmene carane ngaji ngene Magic jam 3 wae. ya orang provokator. Maksud kula niku aja sampai hukum adat itu ngalahno hukum sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Hukum adat umume kumpul-kumpul ya amene bar maghrib, tapi aja sampai ngalahno hukum sing versi Allah Subhanahu wa taala. Mulane Nabi Yakub ngendikan apa? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Rata-rata ulama darani kok jong tak jalukno sepuro aja yamine awan-awan gitu ora pati kira-kira ngono kira-kira. Nah, bayangan wong medhit itu penting. Siji nak zakat iku malah ketok loyale ning pangeran. Wong medhit kok tetep zakat. Jadi sing dipaki watak medhit iku sing syukur, Pak. Mergo kok nak medhit iku oleh ngamal luwih top. Wong seneng kok ditokno. Iku jenenge lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Beda nek kowe di kucing nakal terus mbokekno wong, pancen ra seneng ya mbokekno, pancen kucing iku nakal. Di sego mambu mbokek. Dadi medhit iku ya barokah, tapi lawan no. Lawan, nek ora dilawan lha iku sing ra barokah. Wong seneng kok dikekno. Tapi kemudian itu jadi basis tauhid. Jadi basis napa? Tauhid. Di tengah ayat niki mengki kula badhe nerangno. Saya misalnya beli mobil, misalnya beli Innova dengan segala jerih payah. Jerih payah ora warisan mertua jerih payah. Angel temen nyontono jerih payah. Jerih payah iku kaya Kang Ali nih, misalnya tuku Innova kok ngenteni wong mati piro no? Lho niku kisah nyata. Niku Mas Fatah kula niku bapak kula niku nate ndekake. Bapak jelas gak seneng akeh. Akeh elek. Tak takoki Pak, sampean dengaren tumbas akeh. Ono ki desa, anake ku mulai njuk sang. Mudin, akeh kula tumbas kula ora di dhuwit. Lah kok ora di dhuwit wis suwi ra wong mati. Mergo rezekine dekne iku ngenteni ana wong mati terus untuk salam tempel. Iku wis suwi ra ana wong mati, akhire ra duwe dhuwit. Adol akeh. Kaya rezekine balik debutan ngenteni mengulo terjem ngono. Namun kayak tenan nggih pun lancar terus mboten usah. Dadi dorobalakum masalam min anfus. Misalnya ada orang beli Innova dengan segala jerih payahnya. Terus tuku. Kemudian ada orang meskipun itu teman dekat atau keluarga, sok-sokan cara nguasai kayak dia. Nganggo yo ora pamit. Supaya sok-sokan puasa. Terus Allah takok, kamu ikhlas enggak ada orang lain, apalagi itu budak kamu, pembantu kamu, kemudian cara menguasai harta kamu kayak kamu. Kuhalakum mimma malakat aimanukum min syuraka. Dia sok-sokan kayak kamu. Terus mereka menjawab tidak. Terus dari pangeran, aku itu pangeran, gak mungkin ono wong sing setara ambek aku. Kowe sing padha menusane wae ndak mau setara ambek budakmu, ambek buruhmu. Kok aku pangeran, ada hambaku sing setara dengan aku, itu buatan mungkin. Nah, kias ini dawuh Imam Qurtubi wa hadhil mas'alatu afdhalul talib min hifdhi diwanin kamilin fil fiqhi. Li anna jamal ibadat al badaniyah la tasihhu illa bi tashihi hadhil mas'alah fil qalbi. Kowe fikih jlimet kaya apa ngerti makruh ngerti khilaful aula kabeh ora sah. Ilmumu ku batal demi hukum. Nak urung mentasih ini kaidah, ini akidah. Mesti ditasih iku kowe di kepastian nak Allahu la syarikalah. Ilman wa yakinan wa dirasatan wa halan wa dzauqan kira-kira. Keyakin tenan nak Allahu la syarikalah. Bukan sekedar doktrin karena kalau kita wiridan bilang la syarikalah, tapi ngerti logikane. Ngerti logikane maknane ndak mungkin hamba itu setara dengan majikannya. Lho iki lho masih pondok warisan kemertuane ketua pondok nggih keputusan ra pamit itu tersinggung. Sing di pondok sapa?
Mulane kula kan dolan dereng nate dolan. Sedurunge kula krungu kabar dekne tuku pondok kok dekne dhewe. Duwe santri ya ora kaya mertuane. Insyaallah kula dolan. Santri wae. Kenalannya abah kamu enggak yang nyumbang kenalannya abahmu apa kamu sendiri? Saksinya ma'aduhu jadi walakin zaujatuhu ma yazid. Yakin? Al-an ya. Wis urip. Sampun 1 tahun. Ya wis urip. Lah ya lagi setahun. Ada alasannya enggak ada alasan. Alhamdulillah. Wis kepen. Nggih dadi kula suwun medhit iku ya ana sisi barokahe. Maksudnya barokah justru nak kowe medhit iku nak sedekah ketok tok. Mergo wong seneng kok memaksakan melawan dirinya untuk mengeluarkan apa? Harta. Mulane banyak ulama cerita-cerita, apa engkau ingin syahwat kamu diambil? Tidak. Nah aku ra di syahwat berarti gak zina gak prestasi. Kan gak mungkin wong di ganjar pangeran go gak zina mbek watu mbek uwit, gak mungkin. Karena ndak ada syahwat. Ya wong di syahwat kok tetap tidak melakukan hal-hal buruk, itu prestasi. Mulane tarkul ma'asi sudah bagian dari ibadah. Gak modal tapi ibadah, itu turu jagungan ngopi. Terus wis dolanan, Allah ngitungnya tarkul ma'asi. Mulane gawe pangeran innama tarakahu min jar'ai, kabeh maksiat sing ditinggal to matruk atau almanhiyu nak domirehu ya manhiyu nak ha ya maksiat kabeh ngregani aku gawe pangeran direwangi jagungan sungi-sungi nglawan dirinya supaya tidak maksiat. Turu sungi-sungi yang lawan dirinya ben gak maksiat. Iku nak niatem ngoten gawe pangeran direwangi bekar-bekar ngono mergo usungkan aku. Iku ya prestasi. Napa? Prestasi. Nah, kalau kepinginnya kulo, maksudnya niki hormat buyut-buyut kulo, supaya tauhid kami itu tidak riwayat tapi diroyah. Napa? Tauhid kami itu bukan riwayat tapi diroyah. Karena kalau tauhid kamu riwayat itu akan bisa dihantam oleh teori yang sama. Misalnya ini contoh paling nyata. Abu Jahal itu jenenge Abul Hakam, jadi pinter. Abu Jahal itu tiangi pinter. Melalui untuk gelar napa Abul Hakam. Baitullah Ka'bah itu sudah kadung punya gelar Baitullah. Sehingga yang seputar Baitullah itu keren. Orang suci, orang sakral. Rungokno ya. Terus dia ini menguasai Ka'bah. Abu Jahal, Abu Lahab, CS, Abu Sufyan zaman itu menguasai Ka'bah. Nabi kemudian bikin ajaran yang melawan seputar Baitullah. Gini ku ada 360 arca asnam di seputar Baitullah. Abu Jahal ketua panitia. Walhasil singkat cerita terus Nabi ketika dakwah itu diasingkan di Syi'bu Mina. Nabi sholat ibadah di lereng gunung. Dia teng di lereng gunung. Lereng gunung mereka Khaifu Mina buat tentang Muria buat tentang lereng gunung. Kemudian saat itu terus mereka bikin satu tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran mereka bilang, delok Muhammad. Andai kan dia orang baik dan orang benar, pasti pengurus Ka'bah. Berhubung dia tidak pengurus Ka'bah berarti tidak orang baik. Jadi ukuran orang baik itu pasti ku ngerumat Ka'bah. Nah, itu kan sudah pinter deh, kamuflasenya pinter. Terus Allah duka ngendikan aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah sak terusé. Terus Allah duka alladzina amanu terus a'dhamu darajatan indallah. Nah, itu akhirnya terus makanya barokah kowe urip ning Kudus, urip di berbagai penjuru dunia karena nanti ukuran kamu ya iman sama benar itu. Tidak pakai ukuran-ukuran yang fisik. Jadi Nabi nate dieliminir perkara ora pengurus Ka'bah. Sing ngurus Ka'bah Abu Jahal jes. Mulane terus ana korban, ngerti sampean korban Idul Adha. Riyen Abu Jahal yo pinter ben wong melarat ku gak nglawan. Ya ben wong melarat mboten nglawan. Di situ ada makan-makan terus. Nyembelih kambing, nyembelih wedhus, semua kayak makan-makan. Terus makan-makan ini dekne ketua ya moh padha. Sing apik-apik dipangan dhewe, sing elek-elek dibagi. Tapi sementing ono makan-makan. Itu disebut wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bizamihi. Wonten ayat ma ja'alallahu bakhirati wala saibati wala wasilati wala ham. Dadi jare Abu Jahal, kowe nek ape korban ning Ka'bah
Iku sapimu kudu sing apik, untamu kudu sing apik. Enggak pernah dipakai kerja, enggak pernah dipakai tunggangan. Terus digo korban. Iku jenenge ikhlas, mergo mewah. Tapi Ka'bah kan gak doyan daging. Ujung-ujungnya sing tok akeh yo panitia utawa kiyaine. Nah, sehingga ketika nyun sewu itu dihilangkan oleh Islam karena dianggap salah. Allah ganti pakai udhiyah. Wong Islam disunatno napa kurban. Terus dadi adate kiai Jawa, nak ngelola wong awam yo makan-makan, semongan mangan. Sampai Nabi ngendikan ayul Islam yo khairun ya Rasulullah itamut toh. Mergo kemusyrikan yo tahu di backup ambek makan. Lan ana ki medhit yo rada takobal wa minamikum takobal ya karim. Ben sampean ngerti, terus ben sampean ngerti logika tauhid. Kudu diroyatan apa kudu jika budak kamu, pembantu kamu, teman kamu enggak boleh setara dengan kamu dalam hal yang Anda miliki. Apalagi Allah yang Tuhan. Kemudian kamu setarakan dengan makhluknya. Pasti itu tidak logis. Kalau waca ge sarane teng Qurtubi. Fayajibu ayaqulu laisa abiduna syuraka ana fima rozaktana. Tidak mungkin budak-budak kita setara dengan kita dalam hal yang kita miliki. Fayuqalu lahum fa kaifa yutasawwaru an tunazzihu nufusakum an musyarakati abidikum wa taj'alu abidi syuraka'i fi khalqi. Jika kalian tidak ikhlas pembantu kamu setara dengan kamu, bagaimana Anda menganggap biasa saja saya yang Tuhan kamu setarakan dengan hamba-hamba saya. Lagi jenenge tauhid secara diroyah napa tauhid secara napa diroyah. Diroyah itu ada akidah yang Anda faham secara permanen, itu jenis diroyah. Mulane dawuh Imam Qurtubi wa hadil mas'alatu afdhalul talib min khifdi diwanin kamilin fil fiqhi. Seseorang yang sudah yakin dengan ini masalah, ini akidah, wa afdhalul talib min khifdi diwanin dibanding ngapal buku sak bok kamilin kang sempurna fil fiqhi. Li anna jama'al ibadat al badaniyah la tasihhu illa bi tashihi hadil mas'alah fil qalb. Kedua contoh kalau terakhir ini kan watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Sing kula sering ngaji sering cerita. Dulu orang-orang kafir ya pernah menjejalkan teori kalau problem kita banyak ya Tuhannya harus apa? Banyak. Dan itu terpatri di otak mereka, di hati mereka. Sampai Allah bikin tandingan teori itu. Pertama mereka akan bilang Kanjeng Nabi kan dakwah ila tauhid. Terus mereka bilang apa? Innaha dala syai'un ujab aja'alal alihata ilahau wahida innaha dala syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak kok Tuhannya satu, berarti solusinya hanya satu. Terus pangeran damel tandingan tamsil, dan itu bagus karena Allah tidak otoriter. Allah bikin tandingan, Nabi datang ke nadwah mereka, Darun Nadwah, tempat mereka kumpul-kumpul. Nabi ngendikan, andaikan kalian tuh jadi budak, jadi buruh, majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, setiap nuruti yang satu bikin marah yang satu. Dengan kamu hanya punya satu majikan, milih mana? Milih satu majikan. Terus Kanjeng Nabi ngendikan alhamdulillah. Nah, terus darabalakum masalam min apa darabalakum masalah seperti darabawahu masalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Lah, wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu tuan kamu. Kalau banyak kamu yang repot. Ya sudah mat Tuhannya satu aja. Intinya ini peringatan juga bagi kita mungkin yang milih keras, milih otoriter itu keliru. Islam itu ngajarkan logika, napa? Logika. Sebab itu di Quran banyak ayat kul aro'aitum. Sering ada ayat misalnya kul aro'aitum seperti di juz 26 misalnya. Coba kalau kamu menuhankan selain saya, kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi tunjukkan prestasinya apa? Apa mereka ikut bikin langit? Madza khalaqu minal ardi. Pas aku gawe bumi urun apa? Urun semen tak rokol kudu jelas. Am lahum syirkun fis samawat. Pas aku gawe langit itu do ning ndi? Allah fair. Bahkan Allah ngendikan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Lho pas aku gawe langit bumi ya dorong ketok. Ora muncul, ora melok rokan ujung-ujung manggon ning pondok seturu. Paham ya?
Ya rasa diterusno. Pas Asidikiyah dibangun ora melok, kok bareng dadi kok ning kono. Putrinya lagi. Soalnya. Tapi kita mulai mandiri alhamdulillah. Lakone Gus abseri. Nah kula nggih asli maksudnya. Ya tapi apapun itu pokoknya kula suwun nak wong ditakdir medhit secara fitrah nggih medhit mawon tapi dilawan mbek zakat ambek sedekah. Karena medhit ini dipakai basis Allah untuk contoh tidak ada syirik, tidak ada tasyrik. Manusa itu tidak siap kalau hartanya dimiliki orang lain setara dengan dia. Paham ya? Podo Allah juga gak ikhlas yang Tuhan, yang Qadim, yang azali disetarakan dengan makhluknya. Nah, wong kudu duwe tauhid seperti ini, punya diroyah. Sampai didawono Imam Qurtubi wa hadil mas'alatu afdhalul talib min hifdzi diwanin kamilin fil fiqh. Ki apal Wahab, apal Muin, apal Li'anah, tapi nak belum hafal logika tauhid, logika adamut tasyrik. Itu ibadah kamu belum sempurna. Li anna jami'al ibadat al badaniyah la tasihhu illa bi tashihi hadil mas'alah fil qalbi. Jadi harus tertanam betul logika tauhid wa diroyatan wa qaulan wa amalan wa dzauqan. Nggih, harus misalnya kowe ibadah. Ini contoh kula terakhir, misalnya ibadah 500 tahun kan ada orang soleh yang ibadah zaman itu katanya sampai 500 tahun. Umur kuno lah. Nah, umur kono mungkin Nabi Nuh di Nabi Nuh dak wetok 950 tahun. Iku dak wetok umurnya sekitar 1300 berapa. Fala bitha fi qaumi alfa iku umur dakwah mboten umur sebenarnya. Walhasil dia udkhulil jannah, kamu masuk surga. Terus kata Abid tadi, Abid orang baik dia. Kenapa Gusti saya masuk surga? Ya karena fadlku kata Allah, karena anugerahku. Dia ini gak terima. Bukankah dalam ratusan tahun saya enggak pernah maksiat, saya selalu taat. Logika sing dibangun Allah ning wong iku gampang. Ya wes kene swarga 500 tahun. Lho Gusti katanya surga itu selamanya. Kenapa ini berdurasi 500 tahun? Lah ibadahmu 500 tahun, berarti swargane 500 tahun. Sing abadi ku fadlku, sing abadi ku rahmatku. Nah, kita selama ini sudah ngaji nak mlebu swarga fadlile pangeran, tapi kamu belum diroya. Pemene ki ngandalo kula ngiyai suwi. Lah ngiyai yo entuk wae kok mbok andalo. Kowe nak dakwah yo entuk sangu. Misale tekono malah lara sampean. Gara-gara ngiyai untuk bojo, untuk pondok, untuk macam-macam. Mboten iki guyon tapi ben sampean uteke bener. Utek tauhid maksudnya no. Kalau sering guyon tengok budi-budi, aku guyon, bagi serius top aku guyon. Mereka cek ilmiah no, cek ilmiah. Datanya jelas, akurasinya jelas. Kue mencurang tapi datanya gak ilmiah. Gak nurut aku nerokok. Kok ngancam-ngancam gue. Agama ono kul aro'aitum no. Kul aro'aitum kon logika, cek angen-angen. Ketika Allah bela kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku oleh bela pangeran iku yo basariyah. Amlam ya'rifu rasulahum. Rasul Muhammad kan hidup di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Nasabnya jelas, perilaku sebelum ngaku nabi juga jelas. Enggak pernah bohong. Tusammunahu al-amin. Kamu sendiri kan yang menggelari al-amin. Kok saiki mbok tentang apa nih? Wong-wong yang ngajak nyembah Allah, orang ngajak nyembah dirinya. Masalahnya di mana? Amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Allah itu fair. Allah itu fair. Enggak tahu terus Allah dikte kudu nurut Muhammad. Piye wae keadaane masalahne piye wae kudu mbok turuti, mboten ndak seperti itu. Allah desain Rasulullah Muhammad itu min sibahu ila buluhi wa ila asyuddih iku aminan, napa? Beliau juga maksum qabla nubuwah wa ba'dan nubuwah. Mulane Allah la bilang amlam ya'rifu rasulahum. Apa mereka tidak kenal rasulnya? Fahum lahum mungkirun. Ya'rifuna nasabah wa ya'rifuna amanatah wa ya'rifuna dzakaah wa ya'rifuna fatonatah. Semuanya teruji. Terus diangkat jadi nabi. Setelah jadi nabi juga sama konsisten. Mulane jare wong kafir bareng do Islam kebangetan wa Abu Jahal. Nah ini yang penting.
Terus kula suwun Quran nggih niki balik malih teng buyut-buyut kula teng pondok mriki pondok ilmu zaman Mbah Soleh, Mbah Maksum ngantos kula ngantos danten lah. Ditunggoni santri-santri sing seneng ngaji mulai Banur Mutakin sedanten ngantos alumni niki sing ngiyai ning As-Siddiqiyah Thariqah itu kono apa ora roh. Thariqah mau Sadilia ta Naksabandia. Taurung duwe. Nek urung tak ijazah saiki. Motor kok kula kathah wong kiai napa. Kula Sadilia ge gadah napa mawon gadah. Nah toreko kita memang sanad kita memang pakai Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Jadi dulu Mbah Mat, Mbahnya Mbah Mun ketika minta toreko sama Said Umar Sato, kakaknya Said Abi Bakar itu dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sehingga makalah-makalah yang di situ itu menjadi napa toreko. Mane toreko kiai Jawa niku kuatah. Terus distandarkan tenggene napa jamiah thariqah napa muktabar. Jadi niki penting ya kula aturaken kudu tauhid diroyah jangan sekedar tauhid napa tauhid napa riwayah. Eling-eling kula waca sekali lagi wa hadil mas'alatu afdhalul talib min khifdi diwanin kamilin fil fiqhi li anna jamal ibadat al badaniyah la tasihhu illa bi tashihi hadil mas'alah fil qalb. Mergo pangeran nu seneng diroyah pun nang ngandel kula pangeran seneng diroyah Nabi Musa rak nabi kekasih pangeran termasuk kekasih pangeran niku kadang ya ora paham takok pangeran Gusti jenengan wis pangeran kok nerangno la tak khudhu sinatu karena semua nabi itu hakikatnya kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mergo nabi sayyidul awalin wal akhirin dan Nabi Musa nu nabi paling usil bareng ro fasilitas sing umatnya nabi wae men takok iku kok ora umatku masyhur iku komplaine nabi sinten Musa. Ambek pangeran niku iku masulin kei kaca kok ngono. Ha sa. Kaca tipis pokoke kaca jendela pokoke kaca. Ha, iki jaga aja sampai pecah. Nabi Musa jaga bareng mulai setengah 11 setengah loro mulai ngantuk. Kletuk turu terus pecah. Bareng pecah Gusti kok pecah Gusti. Lah iya kowe turu sak ceklukan ae pecah dan yo nek sing turu aku. Nabi Musa kok nabi yo usil takok kenapa sing kok menyifati la tak khudu sinatu wala naum. Kowe turu sak ceklukan ae tak pasre kaca wae pecah. Dan yo nek aku sing pangeran iku turu. Ngoten mawon moga mahalul qiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.